Halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni dari Hulu. Saya dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Saya dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen. Baiklah teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang psikoanalytical model. Dalam pembahasan ini saya tidak menyusun sendiri, tapi saya susun bersama dengan teman-teman saya atau teman kelompok saya, di mana nama-nama kelompoknya yaitu saya sendiri Leni dari Hulu, ada teman saya Elmatri Deborah Zai, Fandi Jipurgiawa, Dewi Sulisa Ramadhani, dan Hasatullah Halawa. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu namanya psychoanalytical model. Baik, saya langsung jelaskan apa itu psikoanalis. Psikoanalis adalah salah satu cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Awalnya istilah psikoanalis hanya digunakan dalam hubungan Freud saja, jadi istilah psikoanalis dan psikoanalis Freud memiliki arti yang sama. Kemudian, model psikoanalis terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Pertama, modelnya didasarkan pada teori psikoanalis. Yang kedua, teori psikoanalis didasarkan pada karya psikologis termuka. Yang ketiga, model mencoba menjelaskan apa yang akan dipilih di pasar. Kemudian, perilaku konsumen model psikoanalis. Ada beberapa unsur ya teman-teman. Pertama ada unsur pikiran. Pikiran adalah gagasan dan proses mental berpikir memungkinkan seseorang untuk mempresentasikan dunia sebagai model dan memberikan perlakuan terhadapnya secara efektif dengan tujuan, rencana, dan keinginan. Kemudian ada elemen prasadar. Memori adalah kemampuan yang menyimpan atau mempertahankan, mengingat informasi dan pengalaman masa lalu pada otak manusia. Pengetahuan yang tersimpan ada 2 jenis sifat. Pengetahuan yang tersimpan di dalam memori yaitu verbal dan visual. Kedua sifat ini adalah bentuk pengetahuan yang sebenarnya tersimpan dalam diri kita. Otak kita dapat merekam dan menyimpan stimulus yang didapat. Keduanya bersifat verbal dan visual. Elemen bawah sadar. Ada motif kekerasan, keinginan yang tidak rasional, pengalaman yang memalukan, desakan yang tidak bermodal, kebutuhan egois. Kemudian, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan namanya teori psikoanalis. Pikiran manusia terdiri dari 3 unsur. Ada unsur sadar, unsur prasadar, dan unsur tidak sadar. Di sini, teman-teman, dalam pembahasan ini ada yang namanya superego. Apa itu superego? Ego superego adalah struktur psikis yang terpisah tetapi saling berinteraksi. Superego memiliki 2 subsistem, yaitu suara hati atau konsainsi, dan ego ideal. Suara hati adalah hasil dari pengalaman dengan hukuman yang diberikan orang tua atas tingkah laku yang tidak tepat dan mengatakan kepada anak apa yang tidak boleh dilakukannya. Kemudian ada ego ideal, adalah konsep ego mengenai ideal-ideal yang positif yang dilakukan oleh seorang individu. Kemudian apa sih itu yang namanya ego? Ego adalah struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh kemampuan untuk menoleransi frustasi. Ego diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin sebagai dorongan dari ide. Cara mengatasi ego yang tinggi. Di sini ada 3 cara, yaitu mempertahankan keseimbangan antara ide superego. Kedua, proses sepenuhnya dalam elemen sadar yaitu berhubungan dengan persepsi dunia luar. Ada yang ketiga, kontrol sadar individu yang menyeimbangkan tuntutan ide dan superego. Bentuk psikoanalis, setiap perilaku tidak dapat dikaitkan dengan kepuasan ide. Model ini memandang konsumen sebagai individu dengan pengaruh minimal dari keluarga, masyarakat, kelompok referensi, atau kelompok sosial lain dalam pengaruh kelompok. Nilai-nilai individu dapat berubah selama periode waktu tertentu melalui perubahan persepsi, sikap, motivasi, pembelajaran, dan lain-lain yang diabaikan oleh model ini. Kemudian teman-teman, kesimpulan dari pembahasan saya ini tentang model psikoanalis. Pertama, ID adalah apa yang dimiliki oleh seseorang oleh sejak lahir. Yang kedua, ID superego terbentuk dari nilai yang diberikan kepada seorang anak. Yang ketiga, ini bertindak sebagai aktivitas pada ID individu. Yang keempat, ego membentuk keseimbangan antara ID dan superego. Yang kelima, individu menunjukkan perilaku sebagai kepuasan dari ide mereka. Dan yang keenam, ide tetap menjadi inti dari setiap kebutuhan.
Baiklah teman-teman, sekian dari pembahasan saya atau presentasi saya yang saya sampaikan. Atas perhatian teman-teman semua, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Saya berharap semoga makalah dan pembahasan ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih teman-teman.